Dan saya sendiri adalah Aisyah Maratila dengan NIM 21231046 dan rekan saya Sukma Fitriani dengan NIM 21231036. Saya Aulia Dewi dengan NIM 21231050. Saya Sasa Nabila dengan NIM 21231030. Saya Ilda Fitri dengan NIM 21231066. Dan saya Gina Mariawati dengan NIM 21231062. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai proses budidaya jamur kancing. Selamat menyaksikan! Langkah pertama yang dilakukan pada budidaya jamur ini adalah pencarian jerami sebagai media tanam. Jamur kancing adalah jamur pangan yang berbentuk hampir bulat seperti kancing yang berwarna putih bersih, krem, atau coklat muda. Merupakan jamur yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Berikut beberapa alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses budidaya jamur. Yang pertama tentunya adalah bibit jamur kancing. Yang kedua adalah kapur dolomit sebanyak 75 gram. Yang ketiga, kotoran ayam sebanyak 33 gram. Yang keempat, bekatul sebanyak 92 gram. Dan yang terakhir, urea sebanyak 3 gram. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada proses budidaya jamur ini. Berikut kita akan melihat bagaimana cara pembuatan media tanam atau pengomposan. Terlebih dahulu kita menyiapkan jerami yang telah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, jerami dicuci dengan air untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terbawa dengan jerami. Setelah itu, jerami dikeringkan dengan mengangin-anginkan sampai kadar airnya sekitar 65%, yang ditandai dengan ketika dipegang jerami terasa basah, namun air tidak lagi menetes dari jerami. Selanjutnya, susun jerami dengan ketebalan 10 cm, kemudian di atasnya ditaburi bekatul, kotoran ternak, kapur dolomit, dan urea, dan kemudian dicampurkan secara merata. Pastikan semua bahan dapat tercampur secara merata ke seluruh bagian jerami. Selanjutnya, bentuk jerami menjadi satu tumpukan. Sembari menunggu jerami menjadi satu tumpukan, kita menyiapkan tempat untuk proses pengomposan. Selanjutnya, kita pindahkan jerami ke tempat pengomposan yang telah kita siapkan.
Setelah itu, tutup jerami menggunakan terpal dan pastikan tidak ada udara yang masuk, agar jerami tidak terkontaminasi oleh hama. Setiap 2 hari sekali dilakukan pembalikan media. Jika ditemukan hama pada saat pembalikan media, maka kita harus membersihkan jerami dari hama tersebut. Berikut ciri-ciri jerami yang telah menjadi kompos dapat dilihat dari: tidak berbau amoniak. Warna kompos berubah menjadi coklat sampai hitam. Tekstur lunak. Kandungan kadar air 65% yang ditandai dengan ketika kita memijatnya terasa basah namun air tidak menetes. pH kompos berkisar antara 7 sampai 7,5. Selanjutnya kita masuk kepada tahap sterilisasi. Pertama, kita memasukkan jerami yang telah menjadi media tanam atau kompos ke dalam plastik. Dan yang kedua, kita lubangi plastik menggunakan paku. Kemudian panaskan air hingga mendidih. Setelah mendidih, kita kukus kompos selama 15 menit dan jangan lupa untuk membalikan kompos agar semua sisi dapat steril dengan baik. Lakukan hal yang sama pada semua kompos yang ada. Dan jangan lupa kita untuk menyiapkan kumbung, yang mana kumbung di sini berfungsi sebagai tempat media yang telah dikomposkan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan, yaitu rak-rak dan baki. Selanjutnya kita masuk kepada tahap penanaman bibit. Setelah proses sterilisasi selesai, suhu ruangan atau kumbung dibiarkan turun sampai 30 derajat Celcius. Pada suhu tersebut dilakukan penanaman yang ditujukan untuk mencegah tumbuhnya jamur kontaminan. Penanaman bibit dilakukan dengan cara menebarkan bibit siap semai ke permukaan dan lapisan tengah media. Bibit sebanyak 300 gram dapat dipergunakan untuk luasan 1-2 meter. Jumlah bibit yang diberikan tidak berpengaruh pada hasil, tetapi berpengaruh pada penekanan tumbuhnya jamur atau cendawan kontaminan. Selain dengan kepadatan bibit, pertumbuhan cendawan kontaminan dapat dicegah dengan sterilnya peralatan maupun tangan pekerja atau penanam. Agar steril, peralatan dapat dibersihkan dengan alkohol. Selanjutnya, melakukan penyemprotan alkohol pada kumbung untuk membersihkan atau mensterilkan kumbung. Selanjutnya, masukkan media ke dalam kumbung. Setelah semua media dimasukkan ke kumbung, kemudian pastikan kumbung tertutup dengan rapat agar bibit tidak terkontaminasi. Dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan sekaligus penyiraman pada bibit sekali 3 hari.
Selanjutnya kita masuk kepada tahap pemanenan. Dari budidaya jamur kancing yang telah kami lakukan ini, ternyata didapatkan hasil bahwa tidak ada jamur kancing yang tumbuh. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa budidaya jamur tidak berhasil. Adapun faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan jamur kancing ini yaitu faktor penghambat keberhasilan dari pertumbuhan jamur. Yang pertama adalah suhu. Suhu menjadi faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan budidaya jamur, di mana jika suhu kumbung terlalu panas, maka jamur tidak dapat tumbuh. Penyebab kegagalan dari proses budidaya kami ini adalah suhu kumbung yang terlalu panas, sehingga bibit jerami menjadi kering dan pembibitan tidak berhasil. Faktor yang kedua adalah kelembapan, yang mana kelembapan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses pembibitan jamur, di mana jika media tanam terlalu lembab, maka jamur tidak dapat tumbuh. Sedangkan jika suatu media kurang lembab, maka bibit jamur juga tidak dapat tumbuh. Pada proses pembudidayaan jamur kami, kondisi media tanam yang kurang lembab sehingga menyebabkan media tanam menjadi kering dan bibit tidak dapat tumbuh. Faktor yang ketiga adalah intensitas cahaya. Jamur kancing adalah tanaman yang tumbuh dalam kondisi yang gelap. Memberikan intensitas cahaya yang terlalu berlebihan justru membuat jamur kancing tidak bisa tumbuh dengan optimal. Faktor yang keempat adalah pH. pH media tanam juga menjadi penentu dalam keberhasilan proses budidaya, di mana jika suatu media terlalu basah, maka jamur tidak dapat tumbuh, dan begitu sebaliknya. Pada proses budidaya jamur ini, pada saat proses pembibitan kami tidak mengukur pH media terlebih dahulu, sehingga tidak diketahui kondisi pH media. Selanjutnya adalah faktor sterilisasi, yang mana proses sterilisasi menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembibitan, di mana pada saat proses sterilisasi media hanya dilakukan dalam waktu singkat, sehingga media menjadi kurang steril dan kurang lembab. Faktor yang terakhir adalah peralatan tidak steril, yang mana peralatan yang tidak steril dalam proses budidaya jamur kancing ini dapat terjadi dikarenakan peralatan yang sudah terkontaminasi dengan partikel-partikel lain, dapat menyebabkan kegagalan dalam menciptakan bibit jamur. Jadi, apabila bibit jamur tidak menggunakan peralatan yang benar-benar steril, sudah dapat dipastikan bibit tersebut akan gagal. Sekianlah video dari kami, semoga bermanfaat.